Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalani kewajiban untuk membayar pajak dengan baik. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada intinya, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Pajak memang tidak memberikan manfaat secara langsung, namun bisa kita rasakan melalui fasilitas yang tersedia di sekitar kita, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, juga infrastruktur yang ada. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi dan peran pajak. Fungsi anggaran. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak tentu tidak lepas dari laporan keuangan, begitupun juga sebaliknya. Pajak merupakan kewajiban, itulah mengapa laporan keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pajak harus lengkap dan sesuai dengan aturan perpajakan, mulai dari memasukkan daftar transaksi ke dalam jurnal, membuat neraca lajur, hingga akhirnya laporan keuangan bisa tersusun dengan lengkap. Pada laporan keuangan yang berbasis fiskal atau pajak, laporannya bersifat rahasia. Semua pencatatan dan pelaporan harus memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Hal yang harus lebih diutamakan adalah hakikat hukum dibanding dengan substansi ekonominya. Laporan keuangan dari akuntansi pajak harus dibuat sesuai dengan aturan. Berikut syarat pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan pajak. Laporan keuangan bukan hanya semata-mata dibuat sebagai formalitas, melainkan ada manfaat bagi beberapa pihak. Bagi pihak internal, dalam kurung manajer dan pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai pertanggungjawaban pemimpin perusahaan terhadap pemiliknya, mengetahui maju mundurnya perusahaan, dan mengetahui penjualan dan kinerja perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, laporan keuangan berguna dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Bagi perbankan yang berperan sebagai kreditur, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Bagi para investor, laporan keuangan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembangkan modal. Selanjutnya, bagi para karyawan, berfungsi untuk meminta kenaikan gaji. Terakhir, bagi masyarakat, laporan keuangan digunakan untuk melihat situasi perekonomian. Kita harus bersyukur karena sistem perpajakan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang, yang berarti pemerintahan tidak bisa memeras atau bersifat seenaknya. Tidak seperti sistem perpajakan di Inggris pada tahun 1966 dan perpajakan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terdapat lagu bergenre rock dengan judul Taxman yang dinyanyikan oleh The Beatles, yang menceritakan tentang tingginya pajak di Inggris pada masa itu. Lagu ini penuh dengan ungkapan kekesalan terhadap pemerintah Inggris dan ditulis oleh George Harrison. Pada masa itu, pemerintah Wilson memperkenalkan pajak progresif super dengan tingkat tertinggi yang mencapai angka 83%.
Angka tersebut belum termasuk pajak sebesar 15% yang diterapkan pada penghasilan yang didapatkan melalui apa yang disebut sebagai unearned income, yakni penghasilan yang didapatkan dari investasi. Dalam lirik There's One For You 19 For Me menunjukkan bahwa honor yang diterima sebagian besar dibayarkan untuk pajak. Selain itu, George secara jelas menunjukkan sindiran tersebut pada Perdana Menteri kala itu dengan lirik Mr. Wilson dan Mr. Head. Kata yang ada di dalam lagu ini ringan, sehingga mudah dipahami para pendengar. Maksud dan tujuan dari lagu ini pun juga jelas, yaitu sebagai media penyuaraan pendapat dan kritik khususnya kepada pemerintahan Inggris pada masa itu mengenai tentang besarnya pajak yang dikenakan rakyat. Namun, lagu ini kurang cocok dibawakan dengan genre rock. Akan lebih baik jika dibawakan dengan nada yang lebih tenang, agar pendengar bisa menghayati dan memahami makna dari setiap lirik lagu yang dibawakan oleh The Beatles. Begitupun juga dengan sistem perpajakan di Indonesia selama pendudukan Jepang yang dinilai lebih kejam, hingga sulit memisahkan mana yang merupakan pajak dan mana yang merupakan rampasan pemerintah. Namun hal ini memang tidak banyak diketahui mengingat pada masa itu pemerintah Jepang lebih memfokuskan semua sumber daya untuk keperluan perang. Jepang bukan hanya memeras bangsa Indonesia, Jepang berusaha mengendalikan aktivitas perekonomian yang berlangsung di Indonesia dengan berbagai cara. Yang pertama, menyita aset-aset ekonomi. Kedua, melakukan pengawasan yang ketat dalam perekonomian. Ketiga, menerapkan kebijakan self-sufficiency. Yang keempat, menerapkan setoran wajib melalui Jawa Hokokai dan Nagio Kumiai. Jepang juga melakukan beberapa pembangunan infrastruktur dari pungutan pajak dan pemerasan yang mereka peroleh. Tentu ada tujuan-tujuan tertentu dalam setiap pembangunannya. Pertama, Bandara Fransky Siepo Biak yang merupakan bandara yang dibangun di Papua oleh Jepang pada tahun 1943. Bandara ini pernah dijadikan sebagai bandara internasional sebagai keperluan transit dan dibangun dengan tujuan sebagai batu loncatan untuk menyerang Australia. Selokan Mataram yang disebut Gunsei Hasuiro dalam bahasa Jepang merupakan infrastruktur yang dibangun oleh Jepang dengan kesepakatan antara Sultan Yogyakarta dengan Jepang. Selokan ini dibangun dengan alasan untuk menyuplai makanan kepada pemerintah militer Jepang. Bandara Leo Watimena yang merupakan bangunan peninggalan Jepang yang dibangun pada tahun 1942. Bandara ini pernah digunakan sebagai markas jenderal sekutu, yaitu Douglas MacArthur. Selain itu, bandara ini digunakan sebagai pangkalan militer TNI AU. Sedari dulu pajak memang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga membiayai pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam pembangunan infrastruktur diperlukan lahan yang menjadi tumpuan hidup penduduk. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial. Salah satu konflik nyata dalam pembangunan ialah konflik pembangunan Waduk Jati Gede, yang tujuan utamanya ialah mengendalikan banjir dan irigasi bagi daerah hilir. Diawali dengan perbedaan dasar hukum dalam pembebasan lahan yang terletak pada penentuan harga ganti rugi. Dasar hukum tersebut ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Upaya-upaya pemindahan yang dilakukan pemerintah yakni melalui program transmigrasi ke luar Pulau Jawa dan transmigrasi lokal atau translok di daerah Jawa Barat. Reaksi yang beragam dari warga masyarakat sebagai penduduk mendukung kelanjutan proyek asalkan diganti rugi. Sebagian warga menolak dan sebagian warga memilih untuk diam. Menunjukkan ciri konflik antar kelompok dan antar kelas. Konflik pembangunan ini terjadi tanpa adanya kekerasan melainkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan harga. Pemerintah diwakili oleh panitia 9 dan dari pihak masyarakat diwakili oleh tokoh masyarakat yang disebut dengan panitia kecil. Pembayaran dalam suatu desa tidak dapat dituntaskan dalam 1 tahun dan tidak selalu dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi disesuaikan dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, konflik tidak langsung mengenai pembebasan kekayaan penduduk dari sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang belum tuntas dan masih menyisakan 4 desa yang masih belum diganti rugi.
Proyek yang tidak jelas ini telah menimbulkan konflik vertikal, yaitu antara pihak proyek dengan pemerintah, dan konflik horizontal antara warga masyarakat. Sehingga pemerintah daerah menyatakan bahwa pembangunan Waduk Jati Gede tidak akan dilanjutkan. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana dan prasarana di daerah rencana Genangan. Pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan keadaan lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan alam. Pembangunan dengan menerapkan green infrastruktur sangat diperlukan sebagai salah satu tindakan pencegahan terjadinya bencana, seperti yang telah diterapkan di Jalan Tol Pandaan Malang. Bencana sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah bencana alam, bencana yang disebabkan karena fenomena alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Yang kedua ialah bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa non-alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga ialah bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh manusia. Bencana ini meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Bencana alam sendiri digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama ialah bencana alam geologis, bencana alam yang terjadi akibat proses tektonik bumi, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua ialah bencana alam klimatologis, bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Bencana ini meliputi banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Ketiga, bencana alam ekstraterestrial yang merupakan bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika benda-benda luar angkasa memasuki atmosfer bumi dan menghantam bumi, serta mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Setiap masyarakat memerlukan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sebagai salah satu bentuk dari penanggulangan bencana. Tidak disangka kearifan lokal budaya setempat dapat menanggulangi terjadinya bencana, seperti halnya yang terjadi di Sumatera Barat. Dalam kegiatan perladangan tak kenal sistem tebas bakar karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada. Salah satu teknologi untuk penanggulangan bencana ialah teknologi modifikasi cuaca yang dapat mengurangi curah hujan untuk mencegah terjadinya banjir. Teknologi modifikasi cuaca juga bisa digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.